Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dimanapun berada. Nah, informasi yang akan saya sampaikan kali ini itu berkaitan dengan sosialisasi administrasi pelaporan beban kinerja dosen ya, untuk teman-teman dosen yang baru lulus tahun 2025. Sebenarnya ini tidak diperuntukkan untuk teman-teman dosen yang baru lulus ya, tetapi teman-teman dosen juga yang memang sudah tersertifikasi sebelumnya, dan ada hal-hal penting yang harus diperhatikan di dalam pelaporan LKD BKD kita ya, biar nanti terpenuhi dan sertifikasi Bapak Ibu dosen itu terbayarkan ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, kemudian kegiatan Tridharma yang lain yang bisa juga dipakai nanti untuk kebutuhan BKD maupun kenaikan pangkat. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen, pertama dulu yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan ini ya, alur pelaporan BKD untuk dosen tersertifikasi di sini. Jadi ini masuk untuk semua dosen. Jadi kita itu kan melaporkan LKD BKD kita itu ya sampai hasil cetak laporan BKD pada laman Sistar ya, dimana nanti ketika ditarik kesimpulan itu memenuhi gitu ya. Nah, hasil cetak pelaporan BKD itu diupload ke laman SIBKD, SIBKD. Kalau di LLDikti 7 ataupun yang lain itu ya artinya sesuai dengan sister masing-masing. Jadi kita menggunakan semuanya sister ya, baik itu PTN maupun PTS ya semuanya. Kemudian ada admin perguruan tinggi yang mengupload ya, tapi sekali lagi ini tidak semua admin itu sama ya. Beda kampus, beda admin gitu. Ada yang dosennya yang mengupload sendiri, ada yang adminnya yang mengupload gitu ya, beda-beda ini. Kalau adminnya yang mengupload berarti empoweringnya jalan ya, tetapi kalau dosennya yang mengupload sendiri berarti pemberdayaan terhadap administrasi dosennya tidak jalan. Gitu aja sih sebenarnya. Kemudian tim LLDikti ya, ini saya contohkan yang LLDikti 3 itu memvalidasi pelaporan BKD data dosen yang dilaporkan ke perguruan tinggi dan memproses pencairan tunjangan sertifikasi dosennya. Nah, selanjutnya itu adalah laporan BKD di tahun ini saya contohkan yang tahun ganjil ya, semestinya harus yang 2025 2026 gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu sebenarnya bukan tahunnya Bapak Ibu dosen, tetapi periode pelaporan. Jadi untuk yang ganjil itu biasanya dimulai pada bulan September sampai dengan Februari. Nah, jadi artikel-artikel atau luaran-luaran publikasi kita itu yang terhitung itu hanya cuma bulan September sampai bulan Februari, akhir Februari itu yang ganjil. Nah, kalau yang genap itu adalah Maret sama Agustus. Itu khusus untuk di seluruh PTS yang di bawah naungan LLDikti. Nah, tetapi biasanya kalau yang PTN itu maju lebih awal gitu ya. Maju lebih awal itu ada yang 1 minggu sebelum PTS, ada yang 1 bulan sebelum PTS. Jadi berbagai macam. Kenapa demikian? Karena saya berpengalaman sama teman-teman yang dari PTN juga itu cerita bahwa atau sama PTN pun itu ternyata beda ini ya, beda pelaporan waktunya, tetapi sebenarnya kalau ditarik ulur itu hampir sama saja sebenarnya, hanya cuma maju aja sih ya, hanya cuma maju aja mereka lebih awal. Itu pun juga ketika mereka menerima tunjangan sertifikasi dosennya juga ya ini lebih awal juga mereka dapatkan dibandingkan teman-teman dosen yang ada di PTS seperti itu. Nah, ini periode pelaporan BKD ya, ini saya contohkan saja sekali lagi Bapak Ibu dosen, jangan terpaku di tahun 2023 2024 ya, tapi di tahun 2025 2026. Nah, karena kita adalah pengisian di tahun 2025 2026, maka untuk yang semester semester gasal ini yaitu hanya
terhitung pada bulan September hingga Februari nanti Bapak Ibu. Jadi semua kegiatan yang mulai dari September sampai Februari itu yang diakui untuk laporan di Ganjil 2025-2026. Nah, kemudian LKD di setiap semester itu yang harus Bapak Ibu perhatikan itu adalah jumlah SKS ya. Jadi untuk dosen atau profesor itu biasanya 12 sampai 16 SKS. Kemudian dosen atau profesor dengan tugas tambahan itu 3 sampai 16 SKS. Nah, ini sebenarnya ya, yang menurut saya ketika saya timbang-timbang melihat kondisi saat ini itu sepertinya juga kita masih belum terlepas dari administrasi ya, karena terhitung 12 sampai 16 SKS itu bukan karena kita tidak bisa melampaui itu, tidak. Ya, tetapi kok setelah dilihat-lihat kok kita masih banyak sekali terpaku dengan hal-hal yang adanya sekian SKS gitu loh. Nah, kemudian untuk kewajiban khusus itu setiap 3 tahun sekali ya. Jadi sejak penetapan jabatan fungsional, jadi asisten ahli maupun lektor itu ya kewajiban khususnya bisa menghasilkan satu buku, baik itu buku ajar, buku referensi, atau dia menghasilkan satu artikel di jurnal nasional ya, tidak terbatas jurnal nasionalnya, atau dia bahkan kalau di jurnal internasional jauh lebih bagus gitu. Nah, kemudian untuk yang LK itu 3 artikel di jurnal terakreditasi si Sinta ya, 1 ataupun Sinta 2 itu sebenarnya tidak ada masalah ya, asalkan tidak di Sinta 3, 4, 5, 6 itu, atau ke jurnal internasional ya, atau ke satu karya seni desain lah seperti itu. Nah, ini prediksi saya termasuk yang profesor Bapak Ibu dosen ya, profesor itu 1 buku plus 3 artikel jurnal internasional atau yang lainnya gitu ya, seperti yang tertulis di situ. Tapi karena sekarang itu sudah diterbitkannya Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 ya, itu sepertinya nanti PO ketika nanti ada rubrik baru ya terkait dengan POBKD ini sepertinya akan berubah, disesuaikan dengan ini, disesuaikan dengan IKD, termasuk juga disesuaikan dengan Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Artinya apa? Besar kemungkinan syarat untuk ke lektor kepala ya, syarat khusus yang dibutuhkan untuk lektor kepala dan guru besar itu akan disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan Permendikti-Saintek 52 tahun 2025. Nah, tapi itu prediksi saya saja Bapak Ibu dosen ya. Selebihnya kita masih tunggu informasi terbarunya. Nanti kalau sudah ada muncul informasi terbaru akan saya sampaikan melalui YouTube saya ini. Jadi sementara ini kita masih mengikuti POBKD tahun 2021. Nah, selanjutnya untuk kewajiban khusus ya asisten ahli dan lektor ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang pertama itu paling sedikit 1 atau buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah, itu dipertegas menjadi paling sedikit 1 buku ajar atau buku teks atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional atau proceeding nasional. Nah, secara lebih jelasnya itu Bapak Ibu dosen bisa melihat di tabel sebelah kanan itu ya. Ada pemenuhan minimal kewajiban khusus di situ. Intinya itu sebenarnya yang penting memenuhi sih kalau saya. Yang penting memenuhi, tapi untuk memenuhi itu kan syarat-syarat yang dibutuhkan itu terutama kewajiban khusus kan harus terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang lektor kepala ya, itu paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Ini kemarin saya sudah pernah membuatkan video strategi khusus untuk bagi teman-teman lektor kepala kalau mau mencapai untuk memenuhi kewajiban khusus di BKD-nya ya. Nah, waktu itu secara singkat saya sampaikan begini. Pikirannya atau pola pikirnya teman-teman dosen yang lektor kepala itu, kalau menurut saya kalau mau mau tahu lebih aman ya, atau mencari informasi yang lebih aman atau mau yang lebih aman BKD-nya, itu seharusnya tidak memikirkan yang Sinta 1 atau Sinta 2, tapi langsung ke internasional. Karena kalau ke internasional itu satu jurnal internasional ya bereputasi, entah itu Q3, Q2, Q1. Nah, itu akan memiliki masa aktif ya selama 3 tahun. Ketimbang memikirkan Sinta 1 atau Sinta 2 yang harus setiap tahun itu harus publish gitu di Sinta 1 atau Sinta 2. Jadi artinya effortnya kalau mau mempublikasikan di Sinta 1 atau Sinta 2 itu lebih tinggi dibandingkan kalau
di jurnal internasional. Tapi itu semuanya tergantung dari kemampuan masing-masing Bapak Ibu dosen. Ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan dosennya, terutama dalam hal penelitian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk kewajiban profesor, ya, kewajiban profesor itu saya nggak tahu ya, apakah yang saya sampaikan ini juga pernah dilihat oleh Bapak Ibu dosen yang lain ya, tapi beberapa teman-teman yang curhat ya, baik yang melalui Instagram dan lain sebagainya, itu kadang mereka katanya melihat profesor di kampusnya itu tidak menghasilkan buku ya, tetapi hanya cukup di jurnal internasional saja, tapi BKD-nya itu tetap cair, atau sertifikasi dosennya itu tetap cair dan tetap mendapatkan sertifikat penghormatan ya, itu tunjangan kehormatan untuk profesor. Sedangkan kalau kita lihat di sini ya, kalau di awal tadi itu kan plus ya, bukan atau gitu ya. Jadi yang harus dihasilkan itu sebenarnya satu buku ajar atau buku referensi, dan ya di situ ada dan. Jadi bukan atau, berarti yang bersangkutan itu si profesor, dia sekali di samping dia menghasilkan buku ya, menciptakan buku, dia juga harus publikasi di 3 karya ilmiah yang diterbitkan di, atau itu yang proceeding, atau 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks ya, basis data internasional. Nah, ini yang seringkali tidak di ini ya, apakah itu permainan asesor atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi yang saya lihat, kalau profesor-profesor di kampus saya, mereka menghasilkan buku dan juga 1 karya ilmiah di jurnal internasional gitu. Nah, sedangkan pelaporan banyak teman-teman dosen itu katanya mereka nggak menghasilkan buku gitu ya. Nah, itu saya bilang itu saya nggak tahu kalau itu masalah itu ya. Nah, kemudian ini kewajiban karir dosen, kebijakan karir dosen. Jadi ini menindaklanjuti sebenarnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Saya nggak tahu apakah ini masih tetap akan diberlakukan, mengingat bahwa teman-teman dosen itu mengeluhkan peraturan tersebut ya, berkaitan dengan karir dosen, konversi BKD menjadi PAK, kemudian kewajiban khusus BKD 3 tahunan. Nah, selanjutnya itu adalah penilaian ya, kinerja PNS maupun non PNS. Sebenarnya ini hanya cuma alur ya, peta karir dosen sebenarnya. Dari POPAK 2019 sekarang sudah muncul yang Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025. Sebenarnya ada sedikit banyak dibahas di di POPAK 2019. Jadi kalau saya lihat beberapa bagian itu, terutama seperti persentase penelitian, kemudian loncat jabatan, itu di POPAK 2019 itu sudah dibahas. Meskipun di Kepmendikti-Saintek nomor 52 itu ada peningkatan yang signifikan ya, terutama ketika dosen ingin loncat jabatan ya, atau loncat 2 tingkat itu ujiannya cukup berat gitu. Nah, selanjutnya itu adalah karir dosen ke depan. Jadi karir dosen ke depan itu serdos dilakukan di awal rekrutmen dosen, nah itu pra jabatan. Kemudian LKD BKD setiap 2 semester akan dijadikan SKP dosen, kemudian dikonversikan menjadi PAK, dan penilaian kinerja sesuai dengan kalender akademik. Cuman di hasil sosialisasi Juknis Kepmendikti-Saintek nomor 52 itu, apakah SKP tetap akan dijadikan acuan untuk kenaikan jabatan akademik dosen? Saya kira enggak ya. Coba Bapak Ibu cek di awal-awal video waktu profesor itu menyampaikan dalam sosialisasi sosialisasi Juknis ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah terima kasih Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.